Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, pada postingan kali ini Cara Mudah akan memberikan informasi seputar SKP terbaru menurut Permenpan RB nomor 8, juga sesuai dengan surat edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022 dan juga keputusan Menteri Agama nomor 912 tahun 2021. Nah, pada SKP ini menggunakan dua periode pertama Januari Juni dan periode kedua Juli Desember. Seperti pada aplikasi yang saya buat sebelumnya, sesuai dengan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 3 tahun 2021, itu sama masih di sini ya. Nanti yang beda hanya di Juli Desember ya. Nah, kita lihat langkah awalnya. Jika sobat sudah mempunyai aplikasi seperti ini, sobat bisa langsung mulai mengisi data SKP-nya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe, like, dan share informasi ini. Kita mulai saja dengan cara mengisi datanya ya. Oh ya, kalau Bapak Ibu sobat sekalian memerlukan, bisa menghubungi nomor saya yang ini ya. Nomor yang ini, nomor yang biasa saya pakai juga untuk mendapatkan aplikasi ini ya. Atau bisa juga nanti langsung chat WA atau pakai email atau langsung komen di YouTube ini juga bisa ya. Oke, pertama kita isi dulu datanya ini ya, data. Ini saya ambil sampel untuk rumah sakit ya, fungsional di rumah sakit, bisa juga fungsional misalkan pengawas. Guru juga bisa ya, guru juga bisa, tapi saya kurang rekomendasikan untuk guru. Kalau guru saya sudah ada buat yang memang khusus guru, jadi tidak perlu repot mengisi atau mengetik kembali ya. Nah, kemudian setelah data-data ini diisi semuanya, saya cepat saja ya, karena cuma masalah mengisi saja. Ini untuk nama unit kerjanya saya password, nanti bisa order kepada saya melalui WA ya. Lalu setting, kemudian tadi isi data, selanjutnya halaman sampul sudah saya bikinkan ya, karena di aplikasi sebelumnya banyak yang minta sampul. Kemudian setting, bisa setting kembali di sini sama ya dengan data tadi. Formulir SKP-nya, nah ini bisa diisi. Ini saya kasih slot 16, tapi bisa ditambah ya dengan cara diblok di sini seperti ini. Yang bagian terakhir ke bawah, klik kanan baru unhide. Nah, ini sisanya masih sangat banyak. Demikian juga kalau umpamanya terlalu banyak, ini bisa dihapus sampai misalkan 10 ini ya, dihapus. Sebelum disembunyikan saya ini dihapus dulu, dihapus seperti ini ya. Hapus saja seperti ini. Nah, dihapus. Nah, salah. Dihapus bagian isinya saja ya. Dihapus bagian isi. Nah, seperti ini. Dan angka kreditnya seperti ini sudah cukup ya. Nah, kemudian bagian yang tidak terpakai itu bisa kita sembunyikan kembali. Kita klik. Nah, seperti itu ya. Nah, pada kali ini saya menggunakan sampelnya 16 item ini ya. Oke, data-datanya ini otomatis, ini juga sudah otomatis, di bawah sini juga sudah otomatis. Ya, jadi anggaplah ini sudah kita ganti, isi selesai. Ini juga sudah setting printernya sudah otomatis ya. Jadi halamannya akan tersetting rapi sudah ya. Oke. Kemudian kita kembali ke home, kita ke pengukuran. Nah, pengukurannya juga sama. Ini otomatis datanya muncul, yang ini otomatis. Nah, kemudian sobat hanya mengisi di bagian ini ya, di bagian ini. Ini ya, hanya menginput angka-angkanya. Ini kebetulan saya bikin acak aja ya. Nah, kemudian jangan lupa bulannya diisi. Kalau bulan tidak diisi, dia akan tidak muncul hasil ya, mutunya juga tidak muncul ya. Nah, kalau ditulis bulannya lebih seperti ini ya, 6 bulan saja. Oke. Nah, ini juga yang lainnya sudah otomatis. Ini sudah sering saya bahas, bisa dilihat di video-video saya kalau umpamanya angka kredit bermasalah dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah pengukuran ada penilaian, ini juga otomatis datanya, sini otomatis. Nah, sobat hanya mengisi bagian ini ya, bagian sini nih. Nanti untuk penghitungannya pola 60 70-nya ya. Kalau yang Januari Juni masih 60 60 ya, tidak ada pilihan lain ya.
Tanggal-tanggalnya ini juga sudah oke. Nah, selain menggunakan menu ini, sobat bisa juga langsung klik di sheet-nya ini ya. Data ini juga sudah otomatis ya, sudah otomatis. Lalu setelah itu tadi prestasi sudah. Nah, kalau sudah sampai sini sudah selesai pola Januari Juni. Selanjutnya kita membahas yang ini yang agak rumit ya. Rumit sedikit lah kerjanya ya. Tapi ini dalam rangka untuk perbaikan kualitas layanan pegawai yaitu ASN. Langkah pertama di sini sudah saya buatkan sampul, ini tidak perlu diapa-apain, tinggal print. Settingan print juga sudah otomatis, sangat rapi. Kemudian setelah itu setting SKP-nya ini nggak perlu karena sudah disetting di awal ya. Kemudian matrik ya, matrik. Nah, matriknya seperti ini. Ini saya kasih contoh saja ya. Contoh saja. Nah, ini kepala, ini saya ambil rumah sakit tadi ya. Ini bisa fungsional misalkan apa, bidan atau apa gitu ya. Nah, nanti di sini diisi SKP kepala. Kalau nggak cukup ini masih ada ruang. Saya sembunyikan di sini ya. Saya sembunyikan di sini. Nah, ini masih ada ya. Masih ada beberapa slot yang bisa digunakan. Tapi sengaja saya sembunyikan supaya rapi aja ya. Nah, ini. Kemudian di bawah sini ada yang bagian warna merah ini. Ini tujuannya adalah untuk yang siapa tahu ada perjanjian kerja, rencana strategis dan isi kerja yang sifatnya direktif bisa diisi di sini. Karena nanti prosentasenya akan berubah, berbeda ya dengan yang di kinerja utama atau tambahannya ya. Nah, di sini ya, yang saya kasih warna apa ini agak pink-pink ini ya. Nah, kemudian setelah diisi matriknya sesuai kegiatan fungsionalnya nanti di sini jabatan Bapak Ibu bisa diisi di sini. Nanti kalau kawan Bapak Ibu setelah selesai bisa di bawahnya ini ada masih slot-slotnya ya. Bisa juga dengan cara di insert ditambah ya. Nah, setelah itu baru masuk ke sasaran. Ya, sasaran kinerja atau SKP-nya. Untuk data yang bagian atas ini otomatis. Nah, yang di sini kita panggil dengan caranya itu kita kasih sama dengan, misalkan tadi kan contoh matrik ya. Kalau ngasih dolar ini pakai M4, bisa juga langsung matrik B4. Caranya dikasih sama dengan, lalu klik matrik. Nah, kita mau yang ini kan. Ini dulu. Kita klik di sini. Nah, muncullah ini. Rencana kita kerja kita yang mana? Kita klik, ya, kita kasih sama dengan itu kan matrik B5 ya. Matrik B5 berarti di bawahnya kan. Karena tadi yang ini, maka ini rencana kita yang di bawahnya. Nah, kita enter. Nah, seterusnya. Ini ada B5, B6, B seterusnya. Yang di sini karena masih satu induknya B4 ya. Kita tetapkan B4 saja. Setelah selesai nanti di matrik yang B4 baru ke sasaran dari kepala yang C ya, yang C4. Nah, ini bisa kita cek di bagian sini ya. Nanti mana yang C4? Nah, mungkin di sini. Ini masih B. Nah, ini C4. C4 baru kita di sini ya C5. Nah, ada dua kan di situ ya, ada dua. Nanti bisa layanan ketiga dan seterusnya bisa diinput di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kolom tapi tidak bisa diisi. Ini otomatis keluar jika di sini kita isi ya. Sedangkan ini kita kosongkan. Kalau ini kita kosongkan, maka nah ini otomatis dia kosong. Yang jadi nomor satu ini. Kalau nggak dipakai nanti ya ini disembunyikan. Sembunyikan baris yang ini. Nah, tapi saran saya sih isi saja sehingga nanti nilainya otomatis berurutan atau nomornya otomatis akan berurutan. Ya. Nah, kemudian di sini ada indikator kerja. Misalkan melaksanakan program pelayanan, itu indikatornya apa? Misalkan, nah ini ya, cara membuatnya yang seperti ini bisa dengan cara dikasih nomor atau langsung ya. Misalkan 1 titik melaksanakan penyusunan program kerja. Misalkan indikator kerjanya apa? Nah, mempunyai program layanan. Nah, layanan misalkan. Nah, supaya di enter tidak turun, Bapak Ibu caranya adalah ini klik aja dulu 2 kali, tekan Alt, baru enter. Nah, yang kedua mempunyai program layanan, kemudian di sini mempunyai checklist harian misalkan. Nah, checklist harian. Kemudian aslinya ada lagi programnya ini
mempunyai laporan mingguan dan bulanan. Nah, gitu ya. Yang keempat, misalkan apa nih, penyusunan program pelayanan, mempunyai catatan masalah, anggaplah itu uraiannya. Nah, ini kan masih kecil, ini bisa dilebarkan. Nah, dilebarkan ke bawah ya. Nah, dan seterusnya, dilihat saja setiap uraiannya ya. Kualitasnya seperti apa? Misalkan tuntutan kualitasnya tersedia, misalkan tidak ada komplain dari customer, 100%. Kemudian waktunya ketentuan waktu pelaksanaan 6 bulan. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti yang sudah diisi-isi, yang sudah ada nomornya, yang tidak ada seperti ini kan tidak ada ya, kosong seperti ini bisa kita sembunyikan saja ya. Disembunyikan saja, tidak usah ditampilkan. Nah, ini tujuannya untuk menghemat kertas ya, menghemat kertas. Nah, masuk ini tidak apa-apa, disembunyikan saja. Ininya juga disembunyikan, yang tidak dipakai, baris-baris yang tidak. Kalau umpamanya perjanjian kerja juga tidak ada, ya sembunyikan saja. Kalau umpamanya ada, ya diisi dulu. Diisi yang mana perjanjian kerja, atau ketiga-tiganya perjanjian kerja dirubah di sini tadi ya, di matriknya. Di sini di matriknya ini yang dirubah ya. Nah, kalau tidak ada juga kita save. Kita hide ya, bukan save. Nah, ini juga tidak usah dimunculkan, masih awal ya, model inisiasi seperti ini. Nah, sudah jadi, ini terpotong di sini tidak masalah, yang ini kayaknya kurang bagus, kita turunkan aja. Nah, hasilnya seperti apa? Kita kontrol P. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadinya kita coba rapikan ya. Kita coba rapikan yang lebar-lebar ini, kita rapikan seperti ini. Kita bisa rapikan ya supaya dia mengecil gitu ya. Nanti yang terlalu sempit ya bisa kita lebarin. Nah, termasuk yang seperti ini geser, gabung saja ya. Terpotong-potong nanggung. Coba kita cek lagi. Nah, tadi yang pertama kayaknya masih agak lebar ya. Ini yang pertama, kita lihat. Nah, ini masih bisa agak turun kayaknya ya. Kita coba geser ininya ke sini. Kita cek lagi ya, gambar keduanya, gambar ketiga. Oke, nah ini kan tidak center, kita bisa setting di sini horizontal. Nah, seperti ini ya, supaya kiri kanannya terisi baik. Ini bisa juga kita naikkan prosentasenya ya. Nggak apa-apa lah, lebar. Nggak usah ya, terlalu banyak ya. Kita kecilin aja. Oke, ini sebenarnya tidak terpotong ya, kalau kita cek detailnya tuh seperti ini. Nah, jadi dia tidak terpotong. Yang bagian sini ini mungkin karena di sini ya, ini bagus juga kalau kita kasih dulu satu yang kecil dulu ya. Nah, baru kita geser sekali. Nah, begitu ya, dia akan rapi. Nanti kita bisa cek. Nah ya, seperti ini. Oke, bisa. Yang ini terlalu mepet, terbaca tadi ya. Kita geser dulu. Oke, sasarannya sudah. Nah, kemudian lanjut di sini.
Nah, ini akan muncul angka kredit kalau kita kasih angka kreditnya. Nah, ya. Pemberian angka kredit sebaiknya di sini ya. 1, 2, muncul 3, 4. Nah, kalau angka kredit yang di sini tidak sesuai besarannya, yang ini otomatis ya, dibuat indikatornya manual ya. Angka kredit ini cara membikinnya di sebelahnya lagi. Bukan di sini, nah di sini. Di bagian jalur J. Nah, yang kecil ini ya. Misalkan di sini angka kreditnya misalkan 0,1. Nah, seperti itu. Jadi di pojok yang kecil sini merubahnya. Ini untuk data panggil ya. Di sini misalkan 0,08. Nah, jadi untuk memunculkan ini diberi nomor dulu. Kalau nomornya belum ada, dia tidak muncul. Meskipun kita ganti di sini 3, dia tidak muncul. Tapi setelah kita kasih angka di sini 4, misalkan akan muncul ya. Nah, kita ganti saja di sini, misalkan angkanya 2. 2 ya. Atau ini pakai rumus dia ya, berapa persen. Nah, ini kita kembalikan saja ya, berikan ke asalnya. J8 ini J19 ya. Yang ini misalkan angkanya adalah J3 J18 ya. Ini nggak usah, ini pakai kurungnya dihapus. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa dirubah juga rumusnya menyesuaikan ya. Oke, nanti yang tidak ada juga dihapus, disembunyikan ya, yang tidak ada ini ya keterangannya, bisa dilakukan pemanggilan. Kemudian di bagian review juga sama ya. Setelah kita isi di bagian itu akan muncul di sini mana bagian-bagian yang ada angka kreditnya. Yang tidak ada kita hapus saja. Ini kan ada bagian-bagian yang tidak ada angka kreditnya seperti ini. Nah, kita hapus saja sampai selesai ke bawah ya. Ini slotnya sangat banyak ya, jadi tidak perlu khawatir jika kekurangan slot untuk angka kredit. Nah, ini nanti penyempurnaannya di data sebelumnya. Setelah itu ada verifikasi. Nanti di sini akan diverifikasi data-datanya, angka kreditnya sudah sesuai atau belum, dia terkait atau tidak ya. Setelah itu baru akan diukur pencapaiannya. Nah, pencapaiannya seperti ini contoh. Ini menyusun rencana satu kegiatan, misalkan ya. Saya besarin. Nah, 100%. Kemudian prosentasenya misalkan dapat juga 100%. Tetapi bulannya di sini masih kosong. Nah, ini berarti untuk mengecek ini kita lari ke sasaran kinerja ya. Kinerja, nah ini kosong kan. Misalkan butuh waktu 2 bulan atau 1 bulan. Nah, maka di capaiannya dia akan muncul di sini tadi mana? Nah, ini ya. Capaiannya misalkan kita 1 bulan, dia akan 100%. Kalau 2 bulan, nah, jadi sangat baik. Padahal ini kalau bikin rencana semakin lama harusnya tidak baik. Nah, maka kondisi normal ini kita ganti menjadi kondisi khusus. Nah, menjadi sangat kurang ya. Nah, termasuk kalau umpamanya di perencanaan itu di sini 6 ya, misalkan yang ini. Itu 100% atau 110% bahkan ya. 111% baru sangat baik ya. Nah, kemudian di sini kita 5 bulan pelayanannya. Nah, ini cukup. Nah, tapi kalau umpamanya kondisi ini maksudnya realisasi kalau bulannya itu cepat dikerjakan semakin bagus, maka yang normal ini diganti dengan khusus. Nah, maka dia menjadi sangat baik. Jadi ini ada pengaruhnya kata normal dan kata khusus ini. Nah, seperti itu juga yang lainnya. Jika memang waktu dikerjakan
lebih cepat dari waktunya itu bagus, maka itu kondisi khusus namanya. Tapi kalau dikerjakan lebih lama itu bagus, yaitu kondisi normal ya. Itu untuk penjelasannya. Nanti kita akan bahas secara khusus kondisi normal dan khusus ini di video-video lainnya. Nah, selanjutnya di bagian perilaku, ini kita lihat golongannya. Sini ada pilihan ya. Ini madya. Kalau kita kembali di sini, kita ngisinya di sini dulu. Kita ini termasuk yang mana? Jabatan pertama muda atau madya? Kalau madya berarti kita isinya di sini. Kalau umpamanya bagian kita ini muda, berarti di sini. Tinggal pilih saja ya, ini ya. Tinggal pilih. Nah, ini ya. Kemudian kalau umpamanya pertama di sini. Nah, setelah selesai diisi, khusus untuk bagian perilaku ya, ini tinggal manggil. Misalkan ini golongannya pertama, maka ganti golongan pertama. Nah, yang sini juga sama, pertama semua. Pertama, yang sini juga sama. Yang sini juga pertama. Nilainya otomatis berubah. Kalau umpamanya di sini muda, ya semuanya diganti muda. Muda. Nah, ya. Seperti itu Bapak Ibu, cara merubah angkanya di sini, penghitungannya otomatis. Ini tadi untuk perilaku. Selanjutnya kinerjanya. Nah, ini. Nah, data ini diambil dari, coba kita cek dulu ya. Kenapa dia trouble error? Apakah karena ada rumusnya tidak terbaca ya? Kita cek. Capaian ini capaian 199 ya, capaian. Oh, di sini ya, di sini. Ini terjadi karena data ini 0. Ini harusnya diisi 000 ya. Ini untuk mengisinya di sasaran. Kita cek sasaran. Nah, sasaran di bagian yang merah. Kita coba buka dulu ya. Itu tidak boleh dinolkan. Di bagian ini ya. Ini kita kasih 0 saja. Oke. Kita cek capaiannya. Ini masih. Ini jika. Nah, kita bikin logikanya dulu ya. Kita coba bongkar dulu ya rumusnya. Kita bongkar dulu. Kadang-kadang kita lupa rumusnya ini ya. Kita buat rumusnya jika ini kita pakai sum saja ya. Sum. Nah, ini. Jika sum ini lebih besar dari 0, maka average ini ya. Kalau tidak, maka kosongkan. Lebih besar dari 0, average itu. Kalau enggak 0. Nah, seperti itu ya. Sehingga dia di sini terbaca 0. Kemudian di sini ya, jika ini lebih besar dari 0, nilainya di sini berapa? Terbilangnya 95 ya, betul ya. Nah, jadi kalau 0 diambilkan. Jika lebih besar dari 0 baru menggunakan rumus ini. Lepas saja ya. Sudah, kita kembalikan. Iya. Kita kembali ke integrasi. Nah, sudah muncul ya di sini. Muncul, kinerjanya juga sudah muncul. Masalah kita kotek kembali supaya nggak terhapus rumusnya.
Integrasinya ini angka kreditnya untuk kita baru kalau ada misalkan 3 satu sekolah, kalau nggak ada ya nolkan. Kemudian integrasi otomatis, formnya di sini juga otomatis ya. Ide barunya kosong. Total angka kreditnya nih ya 10.511. Total angka kreditnya 10.511. 10.511 ya, sama ya. Integrasinya ya, ini ditandatangani nanti. Ini posisinya memang seperti ini, otomatis semua ya, bagian form belakang ini otomatis semua. Oke, demikian Bapak Ibu. Nanti kalau kurang jelas dalam pengisiannya bisa chat WA saya atau telepon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.